Setelah menyaksikan dan ketakutan bagaimana pasukan Islam mendobrak kota Makkah, kemudian Abu Sufyan didatangkan, dituntun oleh Al-Abbas, dihadapkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Sufyan dengan lemah lembut untuk menarik, bagaimana membuka pintu hatinya untuk menerima kebenaran. Rasulullah mengatakan, wahai Abu Sufyan, tidakkah telah datang saatnya engkau meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah? Maka Abu Sufyan pun segera mengatakan, benar wahai Muhammad, saya yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Andai ada Tuhan selain Allah, andai arca-arca yang kami sembah itu benar-benar Tuhan yang berkuasa, niscaya mereka bisa membantu dan menyelamatkan kami. Namun semua itu adalah Tuhan-Tuhanan, bukan Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah, saya yakin. Kemudian Rasulullah lanjut, alam yakni, tidakkah juga telah datang saatnya antaqula anni antu'mina anni Rasulullah, tidakkah juga datang saatnya engkau mengakui dan mengimani bahwa aku adalah Rasul dan utusan Allah? Apa kata Abu Sufyan? Abu Sufyan mengatakan, untuk yang ini fafi qalbi syai', untuk yang satu ini di hatiku masih ada sesuatu yang belum bisa menerima kalau engkau adalah utusan Tuhan. Maka Abbas segera mengatakan, Abu Sufyan, tidak ada kesempatan kecuali kamu mengakui la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena kemudian dia mengatakan dan menyatakan dengan lisannya syahadatain, yang kata Imam Amirul Mukminin, orang-orang seperti Abu Sufyan istaslamu walam yuslim, mereka adalah orang yang mengangkat bendera putih, menyerah dan bukan memeluk Islam. Secara zahir, secara formal dia telah menyatakan Islam, tetapi apa yang ada dalam jiwanya adalah apa yang dia nyatakan dengan tanpa malu di hadapan Rasulullah. Adapun yang satu ini, fa fi qalbi minhu syai'. Kemudian sejarah terus mencatat ulah dan tingkah laku Abu Sufyan kendati setelah dia memeluk Islam. Dalam salah satu fragmen sejarah disebutkan bahwa dalam peperangan Hunain, Rasulullah mengajak juga orang-orang yang baru masuk Islam untuk mengepung kota Taif. Abu Sufyan ikut ambil bagian dalam pasukan itu, yang kemudian pasukan itu seperti diceritakan dalam Al-Quran, karena ada kebanggaan dan kecongkaan dari sebagian kaum muslimin yang mengatakan lan nughlaba min qillah, tidak mungkin kita bisa dikalahkan karena jumlah kita tidak sedikit, jumlah kita banyak. Ternyata jumlah yang banyak itu tunggang langgang, tidak ada yang tersisa bersama Rasulullah, hanya beberapa belas orang, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Abu Sufyan yang pertama terbirit-birit lari dan ternyata dia mengeluarkan dari kantongnya arca-arca kecil yang menjadi sesembahan dan simbol sesembahan dia. Kemudian sejarah juga mencatat di masa Utsman terpilih menjadi khalifah, dia masuk dalam sebuah ruangan yang dihadiri oleh beberapa pemuda dan tokoh-tokoh tua Bani Umayyah, yang saat itu Abu Sufyan diceritakan telah buta, dan dia mengatakan, hal hauna ahad, apakah di sini ada orang lain yang perlu disungkani kalau saya harus berkata sesuatu? Hal hauna man yuhtasya, ketika mengatakan silakan wahai tuan, wahai pembesar, wahai tokoh kami, katakan apa yang hendak engkau katakan. Kemudian Abu Sufyan dengan tanpa malu mengatakan, wahai Bani Umayyah, talaqqafura talaqqufal qura, terima kekhalifahan ini seperti anak-anak kecil merangkul bola, jangan pernah lepas, jangan pernah diserahkan kepada orang lain. Ketahuilah, tidak ada surga, tidak ada neraka, yang ada hanya kenikmatan dunia, kuasanya. Kemudian ternyata di situ ada beberapa orang mukminun dari sahabat Rasulullah yang kemudian menegur dengan keras Abu Sufyan yang tidak mampu merahasiakan kekufuran dan kemusyrikan. Kemudian Abu Sufyan juga dicatat dalam sejarah bahwa dia dituntun oleh salah seorang
keluarganya minta diantar ke makam Sayyidus Syuhada Al-Hamzah ke Uhud. Setelah sampai di kuburan Hamzah, dia minta tahu mana kuburannya Hamzah. Kemudian dia tendang-tendang dengan kakinya. Dia mengatakan, ya Aba, wahai Hamzah, ketahuilah bahwa perkara yang dulu kami dan kalian berperang mati-matian sampai kami menjadi gugur, perkara itu sekarang sudah ada di tangan kami. Inilah Abu Sufyan, a'immatul kufur. Dia punya cita-cita yang besar bahwa Bani Umayyah harus berkuasa. Maka apa yang menjadi cita-cita Abu Sufyan telah dirintis sedemikian rapi. Dan 50 tahun 40 tahun setelah Rasulullah wafat, Muawiyah berkuasa. 30 tahun setelah Rasulullah wafat, Muawiyah berkuasa. Selama 20 tahun dia berkuasa, melakukan upaya demi upaya untuk menjadikan kekuasaan ini sebagai warisan yang akan diwarisi turun-temurun oleh Bani Umayyah. Dan dia berusaha mensukseskan itu. Maka tahun 60 bulan Rajab, Muawiyah mati dan Yazid pun menjadi pengganti dan khalifah Nabi. Khalifah yang tidak ada satu di antara sekian banyak karakter yang layak disandang oleh seorang mukmin awam, apalagi seorang Amirul Mukminin. Tidak ada cermin bahwa dia sebagai orang Muslim abangan, apalagi Muslim yang bertakwa. Lalu bagaimana dia akan menjadi seorang khalifah, menjadi Amirul Mukminin yang menduduki kursi tertinggi pimpinan kaum muslimin, mewakili Rasulullah SAW. Namun apa yang dicita-citakan oleh Abu Sufyan benar-benar telah terrealisasi dengan upaya panjang. Akibat kelengahan kaum muslimin, akibat keluguan sebagian mereka, akibat buruknya penyikapan terhadap berbagai macam peristiwa, terjadilah apa yang terjadi di tahun ke-60. Karenanya Yazid yang tidak lagi samar jati dirinya di kalangan kaum muslimin, Yazid yang apabila delegasi dari luar negeri, dari bangsa Romawi datang untuk menemui Khalifah Rasulullah, dengan sekedar masuk ke istana Damaskus, mereka menyaksikan apakah ini pewaris tahta suci Muhammad. Yang mereka saksikan justru yang bertolak belakang dengan apa yang pernah mereka dengar dari kesucian ajaran Islam. Kita tidak pernah membayangkan seorang khalifah Amirul Mukminin yang sepanjang hidupnya dalam kesehariannya hanya mabuk. Kita bisa bayangkan ketika kita membayangkan seorang khalifah yang memimpin umat Islam, mesti yang akan duduk di samping-sampingnya adalah orang-orang yang bertakwa untuk memberikan pandangan-pandangannya demi memperbaiki kondisi umat Islam. Namun pasti orang akan terkejut begitu masuk ke istana Yazid, ada 2 kursi. Yang satu Yazid duduk di situ, sementara yang satu lagi kera kesayangannya yang juga dipakai dengan gamis dan jubah sutra. Itu menjadi teman dan yang kegemaran dia. Alhasil tidak ada satu ciri dari ciri-ciri yang seharusnya disandang oleh seorang muslim abangan, apalagi oleh seorang Amirul Mukminin, ada pada Yazid bin Muawiyah. Karenanya upaya yang dilakukan oleh Bani Umayyah untuk menekan Al-Husain, memberikan baiat, tidak akan pernah mereka dapat. Tidak mungkin Al-Husain alaihissalam memberikan baiatnya kepada Yazid. Dalam salah satu surat Yazid kepada gubernur kota Madinah, dia berkata demikian, seperti disebutkan dalam beberapa kitab sejarah. Dia menuliskan sepucuk surat yang berbunyi, "Idza ataka kitabi hadza." Jika suratku ini datang dan engkau terima. Gubernur kota Madinah ini bernama Al-Walid ibn Utbah ibn Abi Sufyan, pamannya, misanannya Yazid sendiri. Idza ataka kitabi hadza,
jika suratku ini telah datang dan engkau terima, fa'ahdzir Husain bin Ali wa Abdullah ibn Zubair wa Abdullah ibn Umar faqul minhum al-bay'ah, maka paksa mereka untuk memberikan bay'ah. Jika mereka enggan memberikan bay'at, fadrib a'naqahum, maka penggal segera kepala mereka. Di dalam riwayat lain disebutkan, amma ba'du faqul Husainan wa Abdullah ibn Umar wa ibn Zubair bil bay'ati akhdan laisa fihi rukhsah, maka paksalah mereka untuk memberikan bay'at dan jangan diberi kelonggaran untuk tidak memberikan bay'at. Dan sikap yang harus kamu ambil ketika mereka enggan memberikan bay'at adalah penggal kepala mereka di tempat. Namun Utbah, Al-Walid ibn Utbah tidak mau membahayakan dirinya dengan melakukan perintah Yazid, dan akibatnya dia pun kemudian dicopot jabatannya dari kegubernuran kota Al-Madinah. Inilah yang dipaksakan oleh Yazid. Tidak ada pilihan di hadapan Al-Husain kecuali pertama, beliau menuruti kemauan Yazid yang ingin mewujudkan impian besar Abu Sufyan. Kedua, beliau meninggalkan masyarakat muslimin dan harus hidup di gunung-gunung bak layaknya seorang pemberontak yang tidak berani turun ke masyarakat, melarikan diri. Atau ketiga adalah menghadapi semua resiko yang akan dia hadapi ketika Yazid tetap memaksakan kehendaknya untuk memberikan, agar beliau memberikan bayat. Tidak ada pilihan di hadapan beliau kecuali pertama, memberikan restu kepada Yazid. Dan kita juga bisa memahami betapa penting nilai bayat Al-Husain bagi Yazid dan bagi khilafah Yazid. Karena bayat yang diminta dari Al-Husain memiliki nilai yang tidak akan dimiliki oleh siapapun. Seperti disampaikan oleh Toha Husain dalam salah satu bukunya, bahwa ketika Muawiyah mati, masyarakat muslim ini yadinuna, mereka telah meyakini dua hal secara kontradiktif. Meyakini kecintaan kepada Ahlul Bait dan pada waktu yang sama meyakini kebencian kepada Bani Umayyah. Itu adalah hal yang merata di kalangan masyarakat muslim. Sehingga hal yang penting untuk didapat oleh Yazid adalah restu dari Al-Husain alaihissalam. Dan restu dari Al-Husain itu penting nilainya karena tidak sekedar akan memberikan baiat kepada Yazid sebagai person, namun lebih dari itu, memberikan baiat kepada Yazid memiliki sederetan makna dan konsekuensi. Pertama, itu artinya Husain merestui sistem bid'ah terbaru yang diciptakan oleh Muawiyah dengan membentuk sistem warisan bagi kekuasaan yang tidak pernah dikenal oleh kaum muslimin. Kaum muslimin tidak pernah mengenal sistem warisan itu, mewariskan kekuasaan kepada anak atau keluarganya. Terlebih lagi apabila keluarga yang ditunjuk itu adalah keluarga yang sama sekali tidak punya kelayakan dan bahkan sangat memalukan. Kaum muslimin harus menanggung rasa malu ketika ada di antara mereka, di antara kaum muslimin yang memiliki KTP Islam. Kalau istilah kita sekarang, ada manusia sekeji Yazid bin Muawiyah, apalagi harus menjadi Amirul Mukminin, menjadi Khalifatul Rasulullah, wakil Rasulullah dalam membimbing umat. Kita bisa bayangkan